Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Iksan Haritomo. Dan di sini saya akan menjelaskan penyuluhan komunitas mengenai hipertensi. Baik, untuk pertama kali kita akan mengenal apa itu tekanan darah dan berapa intensitas normalnya ya. Jadi, hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi ketika tekanan di pembuluh darah Anda terlalu tinggi, yaitu sekitar 140 per 90 mm hektogram atau lebih tinggi dari bilangan tersebut. Hal ini biasa terjadi, tetapi bisa menjadi serius jika tidak diobati. Dan penderita tekanan darah tinggi ini mungkin tidak merasakan gejala apapun. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan memeriksakan tekanan darah Anda secara berkala. Jadi, bagi Anda yang memiliki tekanan darah yang terlampau tinggi, hati-hati ya, karena ada bakat untuk menjadi tekanan darah yang tinggi. Baik, dan di sini ada klasifikasi hipertensinya menurut WHO, yaitu dengan kategori normal dengan tekanan darahnya yaitu kurang dari 120 atau kurang dari 130, yaitu kisaran 130 sampai 139 itu termasuk tinggi. Dan tekanan diastolnya atau tekanan bawah pada optimalnya yaitu kurang dari 80, dan untuk normalnya yaitu kurang dari 85, serta tekanan darah diastol yang tinggi kisaran 85 sampai 89. Lalu pada tingkat 1 yaitu kisaran 140 sampai 159 tekanan darah sistolnya. Lalu pada diastolnya 90 sampai 99. Dan untuk subgrupnya atau perbatasan yaitu kisaran 140 sampai 149 untuk sistol, dan diastolnya kisaran 90 sampai 94. Dan tingkat 2-nya berkisar 160 sampai 179 sistolnya, dan diastolnya 100 hingga 109 mm hektogram. Lalu pada tingkat 3 yaitu hipertensi berat lebih dari 180, dan untuk diastolnya lebih dari 110. Nah, ini hati-hati ya. Lalu pada hipertensi sistol terisolasi kisaran 140 lebih untuk sistolnya, tekanan atas dan tekanan bawahnya yaitu kurang dari 90. Dan untuk perbatasannya itu kisaran 140 sampai 149, dan diastolnya kurang dari 90. Baik, dan di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis hipertensi. Hal-hal yang meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi antara lain yaitu usia yang lebih tua, genetika, kelebihan berat badan atau obesitas, tidak aktif secara fisik, dan diet tinggi garam, lalu minum terlalu banyak alkohol, perubahan gaya hidup seperti makan makanan yang lebih sehat, berhenti merokok, dan menjadi lebih aktif dapat membantu menurunkan tekanan darah. Beberapa orang mungkin masih perlu minum obat, dan tekanan darah ditulis dalam 2 angka. Angka pertama yaitu sistolik, melambangkan tekanan pada pembuluh darah saat jantung berkontraksi atau berdetak, dan angka kedua yaitu diastolik, mewakili tekanan di dalam pembuluh darah saat jantung beristirahat di antara detak jantung. Lalu hipertensi didiagnosis bila diukur pada 2 hari yang berbeda, yaitu tekanan darah sistoliknya pada kedua hari tersebut yaitu lebih dari 140 mm hektogram, dan tekanan darah diastoliknya pada kedua hari yaitu kisaran lebih dari 90 mm hektogram. Lalu di sini ada faktor risiko dari hipertensi, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi meliputi pola makan yang tidak sehat, ya, seperti mengkonsumsi garam berlebihan, pola makan tinggi, lemak jenuh, dan lemak trans, lalu rendahnya asupan buah dan sayur, serta kurangnya aktivitas fisik, konsumsi tembakau dan alkohol, serta kelebihan berat badan atau obesitas. Dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi termasuk riwayat hipertensi dalam keluarga, usianya di atas 65 tahun, dan penyakit penyerta seperti diabetes atau penyakit ginjal. Dan di sini ada tanda gejala hipertensi. Orang-orang dengan tekanan darah
sangat tinggi, biasanya 180 hingga 120 per 120 atau lebih tinggi. Dapat mengalami gejala antara lain seperti sakit kepala parah, lalu ada nyeri dada, pusing, sulit bernafas, mual muntah, penglihatan kabur, atau perubahan penglihatan lainnya. Lalu ada kecemasan dan kebingungan, berdengung di telinganya, kemudian ada mimisan, hingga irama jantung yang tidak normal. Jika mengalami gejala-gejala ini dan tekanan darahnya juga tinggi, segera dapatkan bantuan medis dan periksa kesehatannya secara berkala ya. Lalu apa sih upaya untuk mencegah penyakit hipertensi itu? Jadi di sini perlakuan perubahan gaya hidupnya dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ini termasuk seperti makan makanan yang sehat dan rendah garam. Lalu kehilangan berat badannya, jadi harus sering berolahraga ya, serta menjadi aktif secara fisik dan tak lupa untuk berhenti merokok bagi yang perokok dan tidak meminum alkohol. Nah, di sini ada pencegahannya, perubahan gaya hidup guna menurunkan tekanan darah tinggi. Yaitu yang harus dilakukan yang pertama, makan lebih banyak sayuran dan buah-buahan, lalu kurangi duduk, lebih aktif secara fisik dan dapat mencakup seperti berjalan kaki, berlari, aktivitas fisik berenang, menari, atau aktivitas yang membangun kekuatan. Lakukan setidaknya dalam per minggu sekitar 150 menit aktivitasnya dan 70 menit per minggu aktivitas aerobik berat seperti kegiatan workout. Lalu lakukan latihan membangun kekuatan 2 hari atau lebih setiap minggunya guna untuk meningkatkan daya intensitas jantung dan meminimalisir dari hipertensi tersebut. Lalu ada menurunkan berat badan jika kelebihan berat badan atau obesitas. Dan yang terakhir, minum obat sesuai terapi yang diberikan. Dan kemudian yang jangan dilakukan yaitu jangan makan terlalu banyak, apalagi makanan asin. Usahakan kurang dari 2 gram per hari ya. Lalu jangan makan makanan tinggi lemak seperti daging merah, terus makanan-makanan berlemak, junk food, itu dihindari. Dan harus berhenti merokok. Dan yang terakhir, jangan minum terlalu banyak alkohol. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. And see you next time. Bye.